Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rica dan teman-teman semuanya. Saya Khawaniisa dengan NIM 7211-4210770 dari Rombel Akuntansi 2021 Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keputusan investasi modal untuk memenuhi tugas wajib akuntansi manajemen. Berikut topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama keputusan investasi modal, yang kedua jenis proyek penganggaran modal, yang ketiga metode penilaian investasi atau modal non-diskonto, yang keempat metode penilaian investasi atau model diskonto. Keputusan investasi modal. Apa itu keputusan investasi modal? Keputusan investasi modal adalah tahapan penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk proyek-proyek atau aset jangka panjang. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, penetapan tujuan, dan penentuan prioritas dalam hal investasi. Perusahaan harus memutuskan proyek atau aset mana yang akan dibiayai dan diberikan sumber daya. Selain itu, keputusan investasi modal juga berkaitan dengan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek ini. Apakah itu melalui pinjaman, modal sendiri, atau kombinasi keduanya. Selama proses ini, perusahaan juga menggunakan kriteria tertentu seperti analisis ROI atau Return on Investment atau NPV atau Net Present Value untuk menilai potensi keuntungan dan risiko yang berkaitan dengan setiap proyek atau aset jangka panjang. Keputusan investasi modal yang bijak adalah kunci dalam meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Kemudian ada penganggaran modal. Ada dua, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Proyek independen merujuk pada proyek-proyek yang memiliki hubungan terbatas atau bahkan tidak ada hubungannya satu sama lain dalam hal arus kas atau dampak finansial. Ini berarti bahwa keputusan untuk menerima atau menolak proyek independen tidak akan mempengaruhi arus kas atau hasil proyek lainnya yang ada dalam perusahaan. Sebagai contohnya yaitu jika PTA memutuskan untuk membangun pabrik baru untuk produksi mobil. Keputusan ini tidak akan mempengaruhi atau tergantung pada proyek lain seperti lini produksi motor yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada proyek saling eksklusif, mengacu pada situasi di mana penerimaan satu proyek akan menghalangi penerimaan proyek lainnya karena sumber daya atau kondisi yang terbatas. Misalnya, jika perusahaan harus memilih antara mengupgrade sistem operasional menjadi sistem otomatisasi dengan beberapa pilihan, sistem A, sistem B, sistem C, sistem D, keputusan untuk mengadopsi sistem A akan menghentikan kemungkinan penerimaan sistem lainnya. Dalam kasus ini, proyek-proyek tersebut bersaing satu sama lain karena keterbatasan sumber daya atau perluasan perusahaan yang terbatas. Selanjutnya ada model non-diskonto. Model non-diskonto adalah metode evaluasi investasi yang tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money dalam perhitungan. Salah satu ukuran kinerja dalam model non-diskonto adalah periode pengembalian atau payback period yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dalam suatu proyek dengan mengandalkan asumsi bahwa arus kas tahunan tetap atau konstan sepanjang periode proyek. Kemudian ini rumus yang digunakan untuk menghitung periode pengembalian adalah periode pengembalian sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Dalam rumus ini, investasi awal adalah jumlah uang yang diinvestasikan pada awal proyek, dan arus kas tahunan adalah jumlah uang yang diperoleh atau dihasilkan oleh proyek setiap tahunnya. Periode pengembalian adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas yang setara dengan investasi awal. Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana proyek dapat menghasilkan pengembalian investasi awalnya dalam jangka waktu tertentu. Semakin singkat periode pengembalian, semakin cepat investasi awal akan kembali, yang seringkali dianggap sebagai tanda proyek yang lebih menguntungkan. Berikut adalah manfaat payback period. Yang pertama ada membantu mengendalikan resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan.
Ini mengukur berapa lama investasi akan kembali membantu menghadapi ketidakpastian dalam arus kas dan mengidentifikasi proyek-proyek yang lebih cepat menghasilkan pengembalian. Kemudian yang kedua, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Maksudnya yaitu dengan dengan mengetahui berapa lama periode pengembalian, perusahaan dapat merencanakan penggunaan uang yang akan diperoleh kembali dari investasi, membantu menjaga likuiditasnya juga. Berikutnya yaitu membantu mengendalikan risiko keuangan. Nah, ini memungkinkan identifikasi proyek-proyek dengan periode pengembalian lebih lama yang dapat membantu mengelola risiko keuangan. Yang terakhir yaitu membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Nah, membantu mengukur dampak investasi terhadap kinerja perusahaan dengan fokus pada proyek-proyek yang cepat mengembalikan investasi. Berikut yaitu ada contoh PT Cirup melakukan investasi seharga 1 juta, arus kas 500.000 per tahun. Berikut yaitu jawabannya. Periode pengembalian itu didapat dari soal 1 juta dibagi 500.000. Terus jawabannya yaitu 2 tahun. Jadi periode pengembaliannya adalah 2 tahun. Tetapi jika jumlah arus kas tidak tetap, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Selanjutnya, model non-diskonto yang kedua yaitu tingkat imbal hasil akuntansi atau accounting rate of return. Tingkat imbal hasil akuntansi atau accounting rate of return atau IRR adalah metode evaluasi investasi yang fokus pada pengukuran tingkat keuntungan suatu proyek dalam konteks laba yang dihasilkan, bukan melalui arus kas, bukan melalui analisis arus kas. Rumus untuk menghitung IRR adalah dengan membagi laba rata-rata dari proyek tersebut dengan investasi awal atau investasi rata-rata yang dikeluarkan. Investasi rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan investasi awal dengan nilai sisa proyek dan kemudian membaginya dua. Asumsi dasar dalam metode ini adalah bahwa investasi dikonsumsi secara merata selama umur proyek. Pendekatan ini membantu perusahaan mengevaluasi tingkat pengembalian investasi berdasarkan keuntungan akuntansi yang dihasilkan oleh proyek. Meskipun metode IRR relatif sederhana untuk digunakan, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa IRR tidak memperhitungkan nilai waktu uang, artinya bahwa laba di masa depan dinilai sama dengan laba saat ini. Selain itu, IRR juga tidak mempertimbangkan detail arus kas proyek, yang dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat dalam situasi di mana proyek menghasilkan arus kas yang tidak merata sepanjang umur proyek. Karena itu, metode IRR sering digunakan bersamaan dengan metode lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja dan nilai proyek investasi. Selanjutnya ada model diskonto. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Nah, model diskonto terutama NPV ini adalah pendekatan penting dalam evaluasi investasi yang memperhitungkan nilai waktu uang. NPV mengukur profitabilitas suatu investasi dengan membandingkan nilai sekarang atau nilai saat ini dari arus kas yang akan masuk dan keluar yang terkait dengan suatu proyek. Nilai sekarang mengacu pada nilai uang yang diterima atau dikeluarkan di masa depan yang disesuaikan dengan tingkat diskonto yang digunakan. Dalam konteks NPV, jika hasil perhitungan adalah positif, ini menunjukkan bahwa proses dalam konteks NPV, jika hasil perhitungan adalah positif, ini menunjukkan bahwa proyek tersebut diharapkan akan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dikeluarkan untuk investasi, sehingga ada peningkatan kekayaan atau penilaian perusahaan. Sebaliknya, jika NPV adalah 0, itu berarti investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya investasi, tetapi tidak ada surplus keuntungan. Jika NPV itu negatif, itu menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan yang mencukupi untuk menutupi biaya investasi, sehingga mungkin bukanlah pilihan investasi yang baik.
NPV adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi karena memungkinkan perusahaan atau individu untuk membandingkan proyek-proyek yang berbeda dan menentukan apakah suatu proyek layak atau tidak berdasarkan kriteria profitabilitasnya. Semakin tinggi NPV, semakin menguntungkan proyek tersebut dianggap. Dan sebaliknya, dengan demikian, NPV membantu mengarahkan investasi ke proyek-proyek yang diharapkan memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan finansial. Selanjutnya itu ada model diskonto atau yang kedua itu internal rate of return atau IRR. IRR merupakan suhu bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. IRR digunakan untuk menilai diterima atau tidaknya proyek-proyek independen. Contohnya, contoh dari IRR yaitu hitunglah IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih 5 juta per bulan secara terus-menerus jika investasi awal yang diperlukan 400 juta. Baik, untuk rumus dari soal dipindahkan ke jawabannya dan dapat hasilnya seperti yang tertera. A per IRR sama dengan 10. IRR, maaf maksud saya bukan 10. Kemudian IRR sama dengan A dibagi 0 sama dengan 5 juta per 400 juta. Sama dengan 1,25% per bulan atau 15% PA. Jika return yang diinginkan investor dalam contoh di atas adalah 14%, proyek akan diterima karena IRR itu lebih besar dari 14%. Sebaliknya, jika investor mengharapkan return 16%, proyek di atas akan ditolak. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kekurangan selama presentasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengkomentar di YouTube.